Iblis menyamar menjadi ulama, mengijazahkan amalan untuk kekayaan dan kesaktian. Maka berhati-hatilah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Wabil khusus saudara-saudara kami para pecinta dan subscriber channel YouTube Al-Mu'allim Center dimanapun berada, yang tidak lupa dan tidak bosan-bosannya senantiasa kami doakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kesehatan, sehat walafiat lahir dan batin. Semoga Allah Jalla Jalaluh memberikan rezeki yang melimpah ruah, harta yang barokah, menjadikan anak-anaknya anak-anak yang soleh dan solehah, dzurriyyahnya dzurriyyah yang thayyibah, hidupnya sukses, bahagia dan selamat di dunia dan di akhirat. Amin amin Allahumma amin. Saudaraku kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, ketahuilah bahwa iblis laknatullah alaih sangat lihai, sangat licik, sangat luar biasa dalam menyesatkan manusia. Dikisahkan ada seorang lelaki miskin yang pekerjaannya setiap hari mencari kayu bakar di hutan. Walau dia hidup serba kekurangan, tetapi dia rajin dan semangat, tidak malas bekerja setiap hari. Cita-citanya ingin menjadi orang baik yang kaya harta, serta mampu menolong banyak orang. Pada suatu ketika, saat dia mencari kayu bakar di tengah hutan, tiba-tiba turun hujan lebat yang memaksa dia harus berteduh di dalam gua. Sewaktu istirahat di dalam gua itu, dia merasa capek dan lelah sehingga dia ketiduran. Di dalam tidurnya itu dia bermimpi bertemu dengan seorang ulama yang soleh, memakai baju jubah berwarna putih dan sorban yang berwarna serba putih. Dia mengaku bernama Al-Haris, yang ditugaskan oleh para wali untuk datang membantu meringankan beban sang lelaki pencari kayu bakar. Al-Haris berpesan agar lelaki pencari kayu bakar tersebut agar tidak bersedih hati, tidak nelangsang, dan tidak ngarasulah. Bahkan lelaki pencari kayu bakar harus lebih semangat dan lebih rajin untuk beribadah serta memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Lelaki pencari kayu bakar menjawab, "Bagaimanakah cara saya bersedekah dengan harta? Sedangkan harta saya pas-pasan, bahkan lebih sering kekurangan." Al-Haris berkata, "Jangan takut dan jangan bersedih hati. Sesungguhnya Allah bersamamu. Jika kamu pulang ke rumah dan mendapati sekelompok lebah atau tawon madu di sudut rumah kamu, maka jangan diusir, tetapi buatkan rumah khusus untuk lebah atau tawon madu." Seketika lelaki pencari kayu bakar tersebut terbangun dari tidurnya. Lalu dia segera pulang ke rumah, dan sesampainya dia di rumah, ternyata dia mendapati sekelompok lebah atau tawon madu di sudut rumahnya. Maka segeralah dia buatkan rumah atau sarang khusus untuk lebah atau tawon madu. Setelah berjalan waktu 1 bulan, ternyata lebah atau tawon madu tersebut sudah menghasilkan madu. Lelaki pencari kayu bakar ini bingung mau diapakan madu-madu itu. Apakah harus dijual? Di tengah kebingungannya itu dia sampai tidur hingga bermimpi didatangi Al-Haris. Dan Al-Haris berpesan bahwa apabila besok ada orang yang sakit datang ke rumahmu minta obat, maka layani dan obati dengan madu itu. Dan kamu tidak boleh meminta imbalan apapun, serta kamu tidak boleh meminta upah atau bayaran. Tetapi jika besok-besoknya lagi ternyata yang datang ke rumah kamu semakin banyak, maka kamu diperbolehkan untuk membuat kotak infak atau kotak sedekah atau kotak amal seikhlasnya. Kamu tidak boleh memasang harga, tidak boleh membuat tarif,
Pokoknya kamu harus ikhlas. Ikhlas lillahi ta'ala. Dan sebagai gantinya, kamu harus rutin membaca zikir dan doa yang saya ajarkan kepada kamu. Niscaya rizkimu akan semakin banyak dan melimpah ruah, sehingga kamu menjadi orang yang paling kaya dan paling disegani di daerahmu. Namun ingat, dengan syarat bahwa kamu tidak boleh berguru kepada ustadz atau kepada ulama manapun. Kamu harus tunduk dan patuh kepadaku. Kamu tidak boleh berdebat. Kamu harus mengalah dan menghindar jika ada ustadz atau ulama yang mengajak debat sama kamu. Karena debat itu merupakan kesombongan dan hanya pamer ilmu belaka. Kamu harus tawadhu, merendah hati, sopan santun, berkata lembut, dan kasih sayang kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang kafir dan kepada orang-orang musyrik. Kamu jangan membeda-bedakan makhluk Allah, karena semua makhluk Allah itu sama saja di hadapan Allah. Singkat cerita, lelaki pencari kayu bakar tersebut menjadi orang yang kaya raya, serta dihormati oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit orang yang menganggapnya sebagai wali Allah. Karena penyakit apapun yang datang ke rumahnya pasti sembuh seketika. Hingga menjelang akhir hayatnya, lelaki pencari kayu bakar ini sakit parah. Dia sudah minum madu berkali-kali, tetapi penyakitnya justru semakin parah, semakin parah. Ketika dia hendak meninggal dunia, tiba-tiba Al-Haris datang memakai baju jubah berwarna putih dan surban berwarna putih. Al-Haris berkata, "Wahai pencari kayu bakar, dahulu hidupmu susah, kamu miskin, terhina dan tersisih. Tapi kini hidupmu sudah senang, hartamu banyak melimpah ruah, kamu dihormati oleh banyak orang. Bahkan tidak sedikit manusia yang menyebutmu sebagai walinya Allah. Tapi, tahukah kamu siapakah sebenarnya aku? Aku ini adalah Al-Haris, yaitu nama lain dari iblis. Aku perintahkan anak buahku untuk menyamar sebagai lebah atau madu tawon. Kemudian sebagian anak buahku lagi aku perintahkan untuk menyebar penyakit di mana-mana. Dan sebagian anak buahku lagi aku perintahkan untuk masuk ke dalam alam mimpinya keluarga orang yang terserang penyakit agar datang ke rumah kamu minta obat. Jelas saja semua penyakit itu langsung sembuh seketika. Karena aku sendirilah yang menyebarkan penyakit-penyakit itu. Kemudian aku pula yang menyembuhkan penyakit-penyakit itu. Sekarang sudah saatnya kamu harus ikut aku menjadi bala tentaraku. Kamu harus ikut aku kekal abadi di dalam neraka jahanam." Inilah akhir kisah seorang pencari kayu bakar yang berguru kepada iblis laknatullah alaih. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah thumma na'udzubillah. Mencari guru itu harus jelas gurunya, yaitu guru manusia yang masih hidup dan punya sanad ilmu yang mutasil bersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Tidak boleh mencari guru itu hanya berdasarkan mimpi belaka, apalagi mencari guru di dunia maya, media sosial, yang gurunya tidak tahu tentang dalil-dalil dari Al-Quran maupun dari Al-Hadis, yang hanya ngarang-ngarang saja. Khawatirnya gurunya tersebut juga hasil dari tipu daya iblis laknatullah alaih. Demikianlah kisah ini, semoga bermanfaat fid dini wa dunyal akhirah. Semoga kita semuanya diselamatkan oleh Allah fid dini wa dunyal akhirah, hingga kita kelak berkumpul dengan Rasulullah SAW di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Wallahu taala a'lamu bishawab.